Kerja remote atau ngedit video dari tengah hutan? Mustahil banget kalau lu nggak punya sumber listrik yang ngebut. Kenalin, ini adalah EcoFlow River 3. Dia enteng banget, cuma 3,5 kilo dan kecil banget. Terus juga dia colokan Type-C-nya udah 100 watt. Gue bakal buktiin seberapa badak baterainya buat nge-backup power dari semua gadget gue. Penasaran? Tonton video ini sampai habis. Yang pertama kita bahas desain, portabilitas, dan juga spesifikasinya dari si EcoFlow River 3 ini. Impresi pertama waktu barang ini datang ke tempat gua, ini tuh kelihatannya tuh emang kecil dan enteng banget pas gua angkat. Beratnya itu cuman di 3,5 kg doang. Ini saking entengnya ini bisa dilempar ke Hong Kong. Dari versi sebelumnya, ini desainnya itu beda banget. Dari skema warnanya ini serba hitam. Terus juga dari segi bentuknya, ini tuh dia lebih bisa dibilang lebih ramping dan lebih kecil daripada si River 2 yang mana itu seri sebelumnya. Terus juga untuk dari pegangannya sendiri, nah ini pegangannya ini dia udah ngumpet ya, dia di dalam, nah di dalam bodinya dia udah ngumpet. Bisa geometrinya itu atau bisa bentuknya itu lebih bagus kalau misalnya kita mau bawa ini kayak buat di mobil atau buat masukin tas, itu jadi lebih aman dan lebih ringkes. Meski kecil, EcoFlow River 3 ini punya kapasitas baterai yang ada di 245 Wh dan output standarnya itu dia ada di 300 Watt. Nah, dia juga punya teknologi bernama X-Boost yang mana dia itu bisa meningkatkan outputnya hingga 600 Watt. Nah, kalau kita ngomongin colokannya itu ada apa aja sih? Yang pertama, ini dia ada colokan AC 120 volt. Nah, ini kayak colokan rumahan biasa ya. Terus juga di tengah sini dua ini dia ada colokan 2 USB-A. Terus juga di tengahnya dia itu ada USB-C yang support sampai dengan 100 watt. Nah, terus juga di sebelah kirinya dia ada colokan DC yang mana dia ini 12 volt sama kayak ya kayak di mobil-mobil gitu lah ya. Nah, ini bisa dibuka. Cuman kalau misalnya mau colok tambahan ya pasti harus ada kayak colokannya lagi yang untuk kayak di mobil gitu. Nah, lanjut kita ke baliknya. Nah, untuk dibaliknya ini dia ada dua input buat ngecas. Yang pertama ini ada AC charge-nya, dia ini ada di 110 watt. Jadi kalau misalnya kalian nyolok ngecas dengan pakai yang si AC ini, atau misalnya kalian ada solar panel yang 110 watt juga, dia ini bisa ngecas si EcoFlow River 3 itu cuman di 2,5 jam aja. Nah, kita buka aja. Terus juga kalau misalnya ini dia ada colokan lagi buat solar atau misalnya untuk car input juga. Nah, yang menakjubkan adalah dari sisi baterainya. Dia ini udah pakai LiFePO 4. Ya, gua nggak tahu cara penyebutannya gimana. Tapi dia ini siklusnya udah tahan lama banget. Dia sampai dengan 3000 siklus pengecasan. Atau sekitar 10 tahun siklus pengecasan ya. Bisa dibilang kayak gitu sebelum kapasitas baterainya itu menurun sampai di 80%. Nah, kalau kalian lagi cari seri-seri EcoFlow yang lain nih, nggak cuma River 3 atau River 2 atau misalnya seri Delta, kalian bisa klik link yang ada di atas ataupun link yang ada di deskripsi di bawah. Sekarang kita bedah, apa sih bedanya si EcoFlow River 3 ini sama dengan pendahulunya yaitu EcoFlow River 2. Yang pertama udah jelas dari segi desainnya. Untuk desainnya sendiri dia lebih seamless, terus juga dia emang lebih compact. Nah, terus juga dia punya pegangan yang bisa dibilang tersembunyi lah, bukan tersembunyi tapi dia di dalam si desainnya tersebut. Jadi dia nggak nongol keluar supaya dia lebih compact untuk kita naruhnya di bagasi atau di tas dan di mana-mana. Tapi untuk kapasitasnya, EcoFlow River 3 ini dia lebih kecil daripada kakaknya yaitu EcoFlow River 2. Yang mana EcoFlow River 3 ini dia itu kapasitasnya cuma ada di 245 Wh. Sedangkan kakaknya yaitu si EcoFlow River 2 dia itu punya kapasitas 256 Wh. Yang mana itu bedanya sekitar 11 Wh. Nah, selanjutnya dari USB-C-nya. Untuk USB-C-nya sendiri River 2 itu dia cuma bisa kasih 60 watt aja. Sedangkan River 3 itu USB-C-nya bisa support sampai dengan 100 watt. Nah, selanjutnya perbedaannya lagi dia tuh juga ada di input USB-C-nya. Walaupun dia si EcoFlow River 3 ini dia punya output USB-C dengan support sampai dengan 100 watt, tapi dia nggak bisa input. Jadi USB-C-nya itu berfungsi sebagai output aja. Sedangkan untuk yang River 2 yang versi sebelumnya itu dia punya input USB-C sampai dengan 60 watt yang mana dia bisa ngecas pakai USB-C kalau kita nggak bawa si kabel casannya. Sedangkan untuk yang River 3 ini nggak bisa. Nah, kalau untuk performa baterai dan efisiensinya si River 3 ini lebih lama ya. Karena berkat teknologi XGN Power-nya itu, XGen Power-nya, River 3 ini jauh lebih efisien. Terutama untuk perangkat berdaya rendah di bawah 100 watt yang dapat beroperasi hingga 2 kali lebih lama dibandingkan dengan versi sebelumnya yaitu River 2.
Nah, selanjutnya dari suaranya nih. Nah, si River 3 ini dia itu lebih tenang, lebih kalem lah bisa dibilang daripada versi sebelumnya. Nah, versi sebelumnya itu River 2 dia itu di kipasnya lumayan bersuara agak keras gitu kalau misalnya kita pakai ngecas, apalagi kalau misalnya portnya kita pakai full gitu. Sedangkan untuk si yang River 3 ini dia itu bisa jauh lebih senyap. Nah, selanjutnya itu ada di durabilitasnya, yang mana si EcoFlow River 3 ini dia itu punya sertifikat IP54 yang tahan air. Jadi untuk percikan-percikan air itu jadi lebih tahan dibandingkan si River 2. Nah, terus kita bahas soal waktu switch over UPS-nya. Nah, River 3 ini jauh lebih cepat. Waktu transfer otomatisnya itu kurang dari 20 mili-detik, mengalahkan River 2 yang kurang dari 30 mili-detik. Fitur ini tuh penting untuk menjaga perangkat-perangkat yang sensitif ya, kayak misalnya router Wi-Fi ataupun kayak misalnya kamera CCTV supaya dia ketahanan juga lebih terjaga. Nah, kita juga pernah review nih seri sebelumnya dari EcoFlow River 3 yaitu EcoFlow River 2. Kalau kalian penasaran, kalian bisa klik linknya ada di atas ataupun linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, ini gue kasih tahu use case secara realnya itu kayak misalnya ngecas HP itu bisa berapa lama, terus bisa kayak misal lampu ataupun kayak laptop itu bisa berapa lama. Nah, kalau misalnya untuk handphone yang beban dayanya itu sekitar 18 watt hour, dia itu bisa ngecas sekitar 10 sampai dengan 11 kali. Tapi kalau misalnya yang lebih tinggi, misalnya kayak dari rata-rata yang fast charging itu ada di 30 watt hour, itu dia bisa ngecas 7 sampai dengan 8 kali. Nah, kalau misalnya TV yang dengan ukuran 50 inci dengan rata-rata beban dayanya itu ada di 110 watt, nah itu dia si EcoFlow ini dia bisa support nyalain TV tersebut sampai dengan 2 jam. Nah, tapi yang gua rasain kemarin adalah waktu kemarin acara SLU di villa itu sempat mati lampu dan kita nonton TV dan nonton film ya di TV. Itu TV-nya mungkin nggak nyampe 50 inch ya. Jadi dia emang mungkin dan juga beban dayanya juga nggak begitu berat, nggak nyampe 100 watt. Itu tuh kita bisa nonton TV atau nyalain TV-nya itu bisa sampai 2 film. 2 film mungkin sekitar 3 sampai 4 jam lah ya. Nah, itu bahkan si EcoFlow-nya ini dia belum mati gitu. Jadi masih ada sisa gitu. Nah, kalau buat syuting nih, misalnya kalian punya lighting itu yang dengan beban dayanya itu ada di sekitar 60 watt, dia ini bisa nyalain sampai dengan 3,5 sampai dengan 4 jam. Tapi kalau misalnya beban dayanya lebih kecil yaitu ada di 40 wattan, itu dia bisa nyalain itu sampai dengan 5 sampai 6 jam. Nah, kalau misalnya dia ngasih daya ke barang-barang yang ibaratnya dengan watt yang kecil kayak misalnya bohlam lampu yang 3 watt atau misalnya kayak router Wi-Fi, dia ini bisa tahan sampai untuk lemnya ya, dia tuh bisa tahan lebih dari 30 jam atau 30,8 jam lah ya. Dan ketika gua ngetes pakai router Wi-Fi di rumah, itu tuh dan gue bisa buktiin kalau misalnya dia ini bisa 1 hari lebih, walaupun spesifiknya gue lupa ngitung berapa, tapi dia kuat sampai dengan 1 hari lebih gitu. Kita juga pernah review nih kamera 360 dari DJI, apakah bagus? Nah, kalau kalian penasaran dan pengen nonton, kalian bisa klik link yang ada di atas ataupun link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, kalau misalnya portnya dipakai semua ini kayak gimana? Apakah efisien? Apakah tenaganya menurun? Nah, kita tuh harus memperhatikan dari daya yang kita mau pakai dulu ya. Nah, untuk output dayanya yang bisa dikeluarkan dari EcoFlow River 3 ini secara continuous atau secara kita pakai terus-terusan itu ada di 300 watt aja ya. Walaupun EcoFlow River 3 ini punya banyak port, yang mana itu ada port AC, bahkan ada port USB-C yang support 100 watt, terus juga ada soket mobil 12 volt. Nah, dia itu kalau misalnya kita pakai semua itu dia nggak boleh lebih dari 300 watt. Karena kalau melebihi dari 300 watt itu dia bisa dibilang jadi overload ya. Nah, untuk efisiensi energinya itu nggak akan tetap 100% kalau misalnya kita push mendekati si batas maksimumnya dia yaitu 300 watt. Kita pernah ngetes pas diuji dengan beban tinggi yaitu sekitar ya 273 watt atau 200 ya 70-an lah. 7 watt itu mendekati batas maksimum inverternya. Si EcoFlow River 3 ini cuman bertahan itu di sekitar 45 menit. Padahal seharusnya itu dia bisa 54 menit kalau misalnya 100% efisien. Ini berarti kalau misalnya kita paksa kerja full si EcoFlow River 3-nya ini dia nggak akan bisa kasih tenaga atau nggak bisa kasih efisiensi 100% ya. Dia mungkin sekitar 83 sampai dengan 83% aja. Nah, teknologi si EcoFlow sendiri yang namanya X-Gen Power yang tadi udah gue sebut atau gallium nitride yang digunakan pada River 3 ini itu meningkatkan efisiensi energinya. Seri River 3 ini mengurangi energi terbuang dalam konversi daya hingga lebih dari 67% dibandingkan power station 300 watt biasanya. Nah, peningkatan efisiensi ini memungkinkan perangkat dengan konsumsi daya di bawah 100 watt kayak tadi router Wi-Fi atau misalnya kayak bohlam lampu itu bisa beroperasi hingga 2 kali lebih lama daripada
seri sebelumnya. Nah, tapi perlu dicatat ya, itu untuk yang watt-watt kecil aja. Sedangkan kalau misalnya kita tes dengan watt yang hampir bisa dibilang hampir 300 watt lah gitu, itu dia nggak akan bisa bekerja 100%. Lanjut kita ngomong kelebihan dan kekurangannya nih menurut gua. Nah, untuk kelebihannya sendiri pertama dia udah pasti dia lebih senyap ya, lebih tenang daripada si versi sebelumnya. Yang kedua itu dia sederhana, gampang digunakan atau bisa dibilang idiot proof lah ya, karena dia soketnya nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak, jadi kita bisa paham dengan cepat gitu. Nah, selanjutnya itu daya tahan baterai yang realistisnya. Itu gue suka. Nah, yang terakhir ini yang gue suka adalah dari kecepatan dia ngecasnya. Nah, untuk kecepatan ngecasnya sendiri tadi udah gue bilang itu dia di sekitar 2,5 jam lah ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak sampai habis banget juga dia ya nggak nyampe 1 jam juga biasanya dia udah full. Nah, lanjut kita ngomong soal kekurangannya atau hal yang gue nggak suka. Karena ya mau gimana pun, sebagus apapun sebuah barang pasti dia nggak akan sempurna. Nah, ini gue akan sebutin beberapa hal yang gue nggak suka. Yang pertama itu ada masalah pada si X-Boost-nya. Meskipun River 3 itu mengiklankannya itu surge 600 watt atau bisa di boost sampai dengan 600 watt, ini gue selalu skeptis sama fitur ini ya, karena Xbox itu menarik voltase untuk ningkatin output. Hasilnya, perangkat berdaya tinggi yang kita coba jalanin itu nggak bisa mendapatkan voltase penuh dan tidak bisa berfungsi dengan benar. Contohnya, misalnya kayak pemanggang roti nih, itu dia nggak bisa akan memanggang dengan benar. Bahkan kalau misalnya kita coba jalanin kulkas, unit ini bisa langsung overload dan mati. Jadi anggap aja outputnya itu maksimal di 300 watt. Dia nggak bisa di-boost sampai dengan 600 watt. Nah, selanjutnya yang gue nggak suka, dia nggak ada wireless chargingnya. Sayang banget, padahal bisa dibilang kayak bagian atas ini dia masih kayak kosong, tapi dia sayang sekali nggak ada wireless chargingnya. Padahal di seri-seri lain itu dia ada yang wireless chargingnya. Nah, selanjutnya itu ada pengaturan mati otomatisnya. Itu gue kurang suka. Kenapa? Karena secara default unit ini itu diprogram untuk mati setelah 12 jam. Nah, yang akan mengganggu jika kalau misalnya kita mau pakai untuk jangka waktu yang lama, kayak misalnya monitor kamera keamanan atau CCTV, kita itu harus mengubah pengaturan ini melalui aplikasi, yang mana itu lumayan repot ya. Secara resmi, harga dari si EcoFlow River 3 itu dijual dengan harga segini. Nah, tapi kalau misalnya kalian beli di Wiya.id, itu kalian bisa dapat harga yang lebih spesial nih, dengan harga yang segini aja. Nah, kalau misalnya kalian lagi butuh power station yang compact, kecil, tapi dia dayanya kuat, menurut gua si River 3 ini bisa jadi jawaban kalian ya. Kalau misalnya kalian lagi camping, atau misalnya kalian lagi dalam road trip lah, perjalanan jauh, menurut gua si River 3 ini itu bisa ngebantu banget. Kayak gitu, apalagi kayak cuma buat nyalain lampu, ngecas handphone, laptop, atau misalnya kayak kita lagi kerja di tempat yang emang agak susah dengan listrik ya gitu. Ini menurut gua cocok banget, karena dia bisa tahan, klaimnya itu bisa 30 jam lebih lah gitu. Kecuali kalian kayak nyalain perabot-perabot yang emang wattnya gede ya, menurut gue ini agak kurang cocok. Tapi kalau misalnya emang buat traveling atau buat konten kreator, kayak buat ngecas drone misalnya kayak gitu, itu dia oke banget. Ngecas kamera, drone, terus misalnya kayak handphone dan lain-lain itu oke. Nah, itu tadi penjelasan gue mengenai EcoFlow River 3 ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian mau gue review apa lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalian juga bisa dukung channel ini dengan cara kalian beli EcoFlow River 3 ini di situs Wiya.id. Kenapa di Wiya.id? Karena kalian bisa nyicil 24 bulan dengan 0% aja. Gue Noval, see you in the next video.